kita berbicara masalah pengendalian rokok. Kita tahu bahwa rokok itu adalah masalah yang sangat kompleks yang menyangkut masalah budaya, kemudian masalah keluarga, masalah suku, dan masalah pergaulan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghentikan merokok, maka tidak bisa dilakukan secara sektoral dari satu aspek saja, tetapi harus dilakukan secara kompleks dan secara holistik, baik dari segi teknis maupun dari segi non teknis. Kalau kita mencoba melihat siapa sebetulnya orang-orang yang merokok itu, maka kita bisa bagi sebetulnya menjadi dua. Pertama adalah rokok karena budaya, yang kedua rokok karena pergaulan. Orang-orang yang merokok karena budaya itu mereka sangat sangat loyal terhadap rokok, dan biasanya mereka tidak mudah untuk disuruh berhenti. Pada saat yang sama kita melihat merokok karena pergaulan ini mungkin bisa kita targetkan sebagai orang-orang yang bisa berhenti merokok. Tetapi faktanya untuk menghentikan merokok itu adalah hal yang tidak mudah. Oleh karena itu kita harus betul-betul mapping siapa sebetulnya perokok itu. Dan kita lihat banyak iklan-iklan untuk berhenti merokok, termasuk di bungkus rokok. Itu sifatnya adalah sangat umum, general. Kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak SD sampai orang tua, baik dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi S3, harus memaknai message yang sama di bungkus rokok itu. Itu adalah hal yang saya kira tidak mudah, sehingga mereka rokok-rokok atau bungkus rokok yang sudah ada pesan-pesan bahaya merokok menjadi tidak efektif lagi. Oleh karena itu, kalau kita ingin memberikan pesan yang sangat efektif, itu harus customize. Ya, kita harus customize, kita harus dilakukan mapping dari segi psikografis, mulai dari pendidikan, jenis pekerjaan, kemudian umur, kemudian kelompok. Itu mereka punya dinamika yang berbeda-beda, sehingga harus kita rancang pesan-pesan yang customize terhadap mereka. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus paham proses penghentian rokok itu tidak mudah. Banyak penelitian membuktikan menghentikan rokok secara keras itu hanya berhasil 3-4% saja. Karena itu ada 96-97% yang gagal. Nah, kita perlu pikirkan Indonesia dengan jumlah perokok 62 juta, 10% saja itu penyakit kronis, itu akan bisa menghasilkan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa menghentikan kultur secara langsung merokok, barangkali kita berpikir secara lebih real bagaimana kita menghindari atau mengurangi bahaya rokok dengan harm reduction ini. Kata kunci yang pertama yang menjadi faktor utama adalah social engineering. Jadi kita perlu lakukan rekayasa sosial terhadap mereka, bagaimana mereka bisa sadar bahwa rokok itu punya efek kesehatan yang luar biasa. Tetapi kalaupun mereka karena sudah terbiasa tidak bisa menghentikan merokok, maka ini ada alternatif lain mengurangi bahaya merokok. Saya kira itu. Terima kasih.